Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taisa Destriani dengan NIM 55521801119. Di video kali ini saya akan mengentri bukti transaksi ke dalam program Mayov versi 19. Baik, yang pertama kita buka aplikasi Mayov terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita klik open. Lalu kita cari data yang sebelumnya. Lalu kita klik open. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita pilih pilihan yang ketiga. Lalu kita klik continue. Kita klik OK lagi. Dan muncul tampilan seperti berikut. Baik, kita mulai dari transaksi yang pertama. Baik, untuk transaksi yang pertama yaitu ada bukti pengeluaran kas. Langkah yang pertama yaitu kita pilih menu banking, setelah itu kita klik spend money. Nah, di sini untuk pay from account kita isi dengan cash in bank. Lalu kita klik use account. Nah, untuk bagian text inclusive itu jangan dicentang atau jangan diberi tanda checklist seperti ini. Kita hilangkan. Lalu setelah itu kita isi yang bagian check no, kita isi dengan BKK 12-1 dan untuk tanggalnya kita isi dengan tanggal 1 bulan Desember tahun 2020. Lalu untuk amount-nya kita isi dengan 2.500.000. Enter. Dan untuk memo-nya sendiri itu kita isi dengan pembayaran gaji bulan November. Bayaran gaji bulan November. Lalu pada kolom X itu kita isi dengan expense payable. Nah, setelah kita pilih, kita klik use account. Lalu pastikan yang out of balance ini itu 0. Nah, setelah 0, baru kita klik record. Nah, untuk mengetahui jurnal sementara, itu kita tekan Ctrl R, lalu klik OK, setelah itu kita cancel. Selanjutnya, kita beralih ke transaksi yang kedua, yaitu voucher kas kecil. Langkah yang pertama, yaitu kita klik banking, lalu kita klik spend money. Setelah itu, untuk pay from account, kita isi dengan petty cash. Kita klik use account. Lalu kita isi check no-nya dengan V12-1 dan tanggalnya kita isi juga dengan tanggal 2 bulan 12 tahun 2020. Dan untuk amount-nya Rp675.000. Kita enter. Dan untuk memonya kita isi dengan pembuatan brosur untuk iklan. Pembuatan brosur untuk iklan. Lalu pada kolom X-nya itu kita isi dengan advertising expense. Nah, yang ini setelah kita pilih, kita klik use account. Nah, pastiin out of balance-nya itu 0. Kalau sudah 0, kita klik record. Dan untuk melihat jurnal sementaranya, kita bisa klik Ctrl R, lalu klik OK, lalu habis itu cancel. Lanjut ke transaksi yang ketiga. Untuk transaksi ketiga, yaitu bukti penerimaan kas. Langkah yang pertama yaitu kita pilih fitur sales,
Setelah itu kita pilih yang bagian receive payment. Nah, yang bagian deposit to account kita isi dengan cash in bank ya. Kalau sudah dipilih kita klik use account dan untuk customer-nya nah di sini kita pilih Tekno Komputer. Kita klik use customer. Dan jangan lupa kita isi juga bagian ID-nya dengan BKM 12-1 dan untuk tanggalnya kita isi dengan tanggal 3 Desember bulan 12 tahun 2020. Dan jangan lupa untuk mengisi amount reserve-nya dengan 34.100.000. Setelah itu kita tap sampai out of balance itu menjadi 0. Nah, jika sudah 0 seperti ini, kita klik record, lalu cancel. Baik, selanjutnya kita beralih ke transaksi yang keempat, yaitu voucher kas kecil. Langkah yang pertama itu kita pilih fitur banking. Setelah itu kita klik spend money. Nah, di sini yang bagian pay from account itu kita isi dengan petty cash. Lalu kita klik use account. Lalu jangan lupa yang bagian teks inklusifnya ini dikosongin ya, jadi jangan dicentang. Kalau sudah kita isi yang bagian check no-nya dengan V12-2. Lalu untuk tanggalnya kita isi dengan tanggal 4 bulan 12 tahun 2020. Lalu untuk amount-nya kita isi juga dengan 975.000. Lalu untuk memonya sendiri itu kita isi dengan pembayaran listrik dan telepon November. Lalu pada kolom X-nya itu kita isi dengan expense payable. Expense payable. Nah, kita klik use account. Nah, pastiin out of balance-nya itu 0. Kalau sudah begitu, kita klik record. Lalu untuk mengetahui jurnal sementara, caranya dengan Ctrl plus R, lalu klik OK, dan cancel. Selanjutnya, kita beralih ke transaksi yang kelima. Transaksi kelima yaitu ada faktur. Langkahnya itu yang pertama adalah kita pilih menu sales, setelah itu kita klik enter sales. Lalu jangan lupa untuk mengganti layout, kita klik layout, lalu kita pilih yang bagian item. Kalau sudah, kita klik OK. Setelah itu, jangan lupa untuk mengisi customer. Untuk customer sendiri, di sini kita pilih yang trans komputer. Nah, kita klik yang use customer. Nah, kalau sudah, kita klik tanda panah yang di bagian terms. Nah, jika kita sudah mengklik tanda panah terms itu, kita ubah yang bagian payment is due ini menjadi
in a given of day. Setelah itu yang bagian balance due days-nya kita isi menjadi 30. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik yang bagian shift ini dengan 9, lalu kita tap lagi. Nah, di item number ini kita pilih yang IBM atau 1230P. Setelah itu, jangan lupa kita isi price-nya dengan 18 juta. Lalu kita enter, dan yang kedua kita isi juga dengan 7, lalu kita tap, dan kita isi dengan Acer, kita klik use item, lalu kita isi yang price-nya dengan 14 juta. Lalu kita enter. Setelah itu, kita klik record. Setelah itu kita klik record dan kita cancel. Lanjut ke transaksi yang ke-6. Yaitu nota kredit. Caranya dengan kita pilih menu purchase, lalu kita pilih yang bagian pay bills. Nah, yang bagian pay from account itu kita isi dengan cash in bank. Setelah kita pilih, kita klik use account. Lalu jangan lupa kita pilih nama suppliernya. Nah, di sini kita pilih dengan PT Lodan, lalu kita klik use supplier. Setelah itu jangan lupa kita isi check no-nya dengan NK12-1. Lalu untuk tanggalnya 07 bulan 12 tahun 2020. Lalu untuk amount-nya itu kita isi dengan amount-nya dengan 28.600.000. Setelah itu kita tap sampai si out of balance-nya itu menjadi 0. Nah, kalau sudah menjadi 0, kita klik record, lalu kita cancel. Baik, selanjutnya kita beralih ke transaksi yang ke-7, yaitu bukti pengeluaran kas. Oke, langkah yang pertama, itu kita pilih menu sales. Baik, yang pertama, untuk transaksi yang 7, kita klik bagian sales, lalu kita klik enter sales. Nah, di sini kita pilih dulu customer-nya. Itu kita pilih trans komputer. Klik use customer. Setelah pilih nama customer, kita isi invoice-nya dulu dengan BKK
12/2 dan untuk tanggalnya kita isi dengan 09 bulan 12 tahun 2020. Lalu kita isi bagian yang sheet-nya. Nah, untuk bagian sheet-nya sendiri, untuk mengisi sheet-nya sendiri, untuk pengisian kuantitas barang return yang bagian sheet ini, itu harus dimulai dengan tanda minus. Jadi kita mulai dari -2, lalu di tab, lalu kita pilih item number-nya, ini BM, klik use item. Setelah itu untuk harganya juga diisi dengan 18 juta. Enter. Dan demikian yang di bawahnya juga sama, kita isi dengan -1, lalu kita klik tab, dan kita pilih dengan Acer, klik use item, lalu tab lagi, dan kita isi dengan 14 juta. Lalu kita enter. Nah, yang bagian balance due ini, itu nilainya harus sama dengan bukti transaksi nota kredit. Nah, ini kan sama-sama 55 juta. Setelah itu, untuk memasukkan akun sales return ke dalam jurnal, klik tanda panah yang di bagian item number ini. Setelah itu, kita ganti di bagian income account for tracking sales menjadi sales return. Setelah itu kita klik use account, lalu oke. Begitupun dengan yang di bawahnya, yang kita ubah menjadi sales return, use account, lalu klik oke. Nah, setelah kita ganti ke sales return, lalu kita record. Setelah itu kita klik register, lalu kita klik yang bagian return and credits, lalu kita klik apply to sell, setelah itu jangan lupa kita isi ID-nya dengan BKK, ya Allah maaf. Kita isi ID-nya dengan BKK 12/2 dan untuk tanggalnya kita isi dengan 09 bulan 12 tahun 2020. Setelah kita mengisi ID dan date-nya, lalu kita klik kolom amount applied pada baris tanggal faktur yang diretur. Lalu pastiin out of balance itu 0. Lalu setelah itu record. Lalu setelah itu kita klik close. Selanjutnya, kita beralih ke transaksi yang ke-8, yaitu untuk transaksi 8 yaitu voucher kas kecil. Nah, langkah pertama, kita klik banking. Setelah itu kita klik spend money. Nah, kita isi yang bagian pay from account itu menjadi petty cash. Nah,
Setelah kita pilih, kita klik use account. Nah, jangan lupa yang teks inclusive-nya tuh jangan diisi, jadi dibiarin aja, dikosongin. Setelah itu kita isi yang check no-nya dengan F05. Dan untuk tanggalnya kita ubah juga, yaitu dengan 10 bulan 12 tahun 2020. Dan untuk amount-nya kita isi dengan 331.100.000. Enter. Lalu untuk memonya kita isi dengan pembelian perlengkapan toko. Lalu setelah kita mengisi memo, kita beralih ke kolom ini yang X dan kita pilih bagian store supplies. Nah, ini. Lalu kita klik use account. Setelah itu kita klik tab 2 kali. Setelah itu kita klik record. Lalu cancel. Lanjut ke transaksi yang 9. Untuk transaksi 9 yaitu bukti penerimaan kas. Nah, langkah yang pertama itu kita pilih menu purchase, lalu kita pilih pay bills. Nah, pastikan pay from account-nya itu jadi cash in bank. Setelah sudah, kita pilih nama supplier-nya. Di sini kita isi dengan PT Makmur Jaya. Setelah itu kita klik use supplier. Setelah itu jangan lupa kita isi bagian check no-nya dengan BKM 12-2 dan untuk tanggalnya kita isi dengan tanggal 12 bulan 12 tahun 2020. Lalu untuk amount-nya kita isi dengan 231 juta. Lalu kita klik enter. Setelah itu kita tap beberapa kali dan setelah di tap pastiin yang out of balance-nya itu 0. Lalu kita klik record. Setelah itu kita cancel. Baik, selanjutnya kita beralih ke transaksi yang ke-10. Untuk transaksi yang ke-10 di sini tuh ada nota kontan. Nah, langkah yang pertama itu kita klik purchase, lalu kita klik enter purchase, lalu kita ubah menu layout ini menjadi item. Jika sudah kita klik OK. Lalu kalau sudah kita pilih nama PT suppliernya, kita pilih suppliernya dulu dengan PT Lodan. Sudah, kalau sudah kita isi yang bagian terms-nya, ini kita klik tanda panahnya. Lalu untuk payment is due-nya, kita isi dengan in a given of day. Setelah itu kita isi juga yang bagian balance due days-nya menjadi 30. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah tadi kita mengisi terms, lalu kita lanjut mengisi purchase-nya. Untuk purchase-nya sendiri, itu kita isi dengan KN01, dan untuk tanggalnya kita isi dengan 13 Desember tahun 2020. Lalu setelah itu kita isi kolom bill dengan kuantitas barang yang dibeli. Nah, caranya dengan tekan tab, ini di tab aja. Lalu kita pilih
itemnya, kita klik use item. Setelah itu kita isi harga belinya. Nah, di sini harga belinya itu untuk IBM sendiri 18 juta. Lalu kita klik saja 18 juta. Lalu lakukan hal yang sama. Di sini saya pilih Acer, klik use item. Lalu kita isi harganya dengan 14.500.000. Lalu kita enter. Maaf, ini ada kesalahan. Jadi untuk pilnya itu kita isi dulu dengan angka, yaitu dengan angka 7, lalu kita tap 2 kali. Setelah itu kita pilih item number-nya. Nah, jika sudah, kita tap lagi. Dan untuk harganya yang IBM itu 18 juta. Setelah itu kita enter, dan yang kedua kita klik ambilnya, kita isi dengan 8, kita tap lagi, dan kita pilih item number-nya dengan A60 PC, lalu kita tap lagi, kemudian kita isi price-nya dengan 14.500.000, lalu kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, pastikan yang bagian balance due-nya ini sama dengan bagian yang ini, jumlah ini yang 266.200.000. Ya, intinya nilai pada balance due-nya itu harus sama dengan jumlah yang ada di faktur. Lalu kalau sudah sama, kita klik record. Lalu kita klik cancel. Selanjutnya kita beralih ke transaksi yang 11, di mana ini ada faktur. Nah, untuk faktur sendiri, langkah yang pertama itu kita klik purchase. Setelah itu kita klik enter purchase. Lalu kita pilih suppliernya, yaitu PT Lodan. Ya, PT Lodan. Lalu jangan lupa kita isi terms-nya. Untuk terms-nya kita isi dengan COD saja. Setelah itu kita isi kolom bill dengan jumlah barang yang diretur dan kita tambahin tanda minus. Nah, di sini kita masukkan tanda minus, ini minus 6, lalu kita tab, lalu kita pilih itemnya, lalu kita klik use item, lalu tap lagi, dan kita masukkan harganya, yaitu 18.500.000 untuk IBM. 18.500.000. Lalu untuk yang kedua juga sama, kita kasih minus 4, lalu tap, lalu kita pilih itemnya, lalu kita klik use item. Setelah itu kita tap lagi dan kita masukkan harganya, yaitu 15 juta untuk Acer. Enter. Setelah itu kita tap. Kita tap. Nah, jika sudah seperti ini dan sudah muncul balance due-nya, nah, yang bagian balance due-nya ini itu harus sama dengan nilai pada nota kredit, yaitu 188.100.000. Nah, jika sudah sama nih balance due-nya dengan si nilai pada nota kredit, itu kita klik record. Nah, kita klik record. Lalu setelah itu kita klik register. Setelah kita klik register, kita klik return and debits. Lalu setelah itu kita klik yang bagian apply to purchase. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, jangan lupa kita isi yang bagian ID-nya dengan F12-2, strip 2, dan untuk tanggalnya kita isi dengan 18 bulan Desember tahun 2020.
Setelah itu kita klik amount applied pada baris tanggal faktur barang yang dikembalikan. Lalu kita klik amount applied-nya pada baris tanggal faktur. Setelah itu kita tap. Lalu setelah itu kita klik record dan kita klik close. Lalu kita klik cancel. Lanjut ke transaksi yang ke-12, yaitu bukti pengeluaran kas. Nah, untuk bukti pengeluaran kas sendiri, itu langkah yang pertama adalah klik sales. Setelah itu, klik receive payments. Setelah itu, kita isi dulu yang deposit to account-nya itu menjadi cash in bank. Nah, kalau sudah, pilih nama customer. Kita pilih nama customer, yaitu Trans Komputer. Jika sudah pilih nama customer-nya, kita isi. Nah, setelah itu kita isi bagian ID-nya. Kita isi dengan DKK12-3. Lalu untuk tanggalnya sendiri kita isi dengan tanggal 19 bulan 12 tahun 2020. Nah, setelah itu, kalau sudah begini kita tap. Kita tap, kita klik bagian monoplaynya dulu. Lalu kita tap sampai ini kita tap sampai si out of balance-nya 0. Setelah itu, kalau sudah 0, lalu kita record. Kita klik record. Klik record, lalu kita cancel. Lalu kita beralih ke transaksi 13. Untuk transaksi 13 sendiri, ini ada voucher kas kecil. Nah, langkah-langkahnya untuk voucher kas kecil. Yang pertama kita pilih menu sales. Lalu kita klik enter sales. Kemudian kita isi customer, kita isi customer. Nah, di sini kita pilih yang penjualan tunai. Lalu kita klik use customer. Jika sudah, lalu kita isi terms-nya dengan cash on day, dengan COD. Lalu jangan lupa hilangkan tanda centang pada teks inklusif ini. Jadi kalau misalnya ada tanda centangnya itu dihilangkan saja. Lalu setelah itu kita isi invoice-nya dengan V12-3. Lalu untuk tanggalnya kita isi dengan 20 bulan 12 tahun 2020. Lalu kita isi jumlah barang pada di kolom ship ini. Kita klik tab,
Lalu kita pilih itemnya. Nah, kita klik use item. Setelah itu yang kedua juga sama. Kita tap, kita pilih item, ini kita pakai yang Acer. Kita tap lagi. Sebentar. Nah, di sini saya sudah mengisi price-nya. Di sini kita isi dengan 18 juta untuk IBM, lalu untuk Acer kita isi dengan 14.500 dan nilai balance due-nya itu 266.200.000. Setelah itu kita klik record. Sudah kita klik record, lalu kita klik register. Setelah kita klik register, kita klik baik di sini. Ketika kita sudah klik record, lalu kita klik payment. Nah, setelah klik payment, ini akan muncul tampilan seperti ini. Nih. Setelah itu, kita isi amount upload ini. Nah, lalu kita isi yang amount receive-nya dengan 800.000. Lalu kita isi payment method-nya itu dengan cash. Lalu kita klik use method. Dan jangan lupa kita isi juga ID-nya dengan V12-3. Lalu untuk tanggalnya kita isi juga dengan tanggal 20 bulan 12 tahun 2020. Setelah kita isi, kita klik tab atau kita tap saja sampai out of balance-nya itu menjadi 0. Nah, jika sudah 0 seperti ini, kita klik record. Nah, jika sudah, kita klik cancel. Selanjutnya, kita akan beralih ke transaksi ke-14, yaitu bukti pengeluaran kas. Langkah yang pertama yaitu kita klik sales. Nah, kita klik sales, lalu kita klik receive payment. Setelah itu kita isi yang bagian deposit account ini menjadi cash in bank. Kalau sudah, kita pilih customer. Nah, di sini kita pilih customer-nya itu Trans Komputer. Nah, jika sudah, kita isi ID-nya dengan BKK 12-4 dan untuk tanggalnya kita isi dengan tanggal 24 Desember tahun 2020. Lalu untuk amount receive-nya kita isi dengan 19 juta. Setelah itu
kita tap. Nah, kita tap sampai out of balance itu menjadi 0. Jika sudah menjadi 0, kita record, lalu cancel. Lalu untuk transaksi yang terakhir, yaitu transaksi 15. Ini transaksi 15 itu adalah bukti pengeluaran kas. Nah, langkah yang pertama itu kita klik banking. Setelah kita klik banking, kita klik spend money. Setelah itu, pastikan pay from account itu kita isi dengan cash in bank. Kita isi dengan cash in bank, lalu kita klik use account. Setelah itu kita klik setelah kita isi pay from account, lalu kita klik tanda panah kecil ini. Ini kita klik vendor. Lalu kita klik new. Setelah itu kita klik di kolom name ini. Kas negara. Lalu setelah itu kita enter. Lalu untuk ID-nya kita isi dengan S004. Lalu kita klik OK. Lalu setelah itu kita isi check no-nya dengan F06 tanggal 26 Desember 2020. Dan jangan lupa kita isi juga amount-nya sebesar 166.520. Enter. Setelah itu, pada kolom X, untuk sebelumnya, yang bagian card-nya, itu kita pilih dulu kas negara, lalu kita klik use card, lalu kita balik lagi ke bagian tabel X ini, kita klik tanda panah, lalu kita pilih bagian VAT payable. VAT payable. Dengan kode 2140. Kalau tidak ada, kita bisa membuatnya dengan VAT payable, karena di sini tidak ada, maka kita buat saja, yaitu 1.400. Intinya kita isi dengan item dengan kode 2/1400. Lalu setelah itu kita klik record. Lalu setelah kita klik record,
untuk melihat atau mengetahui jurnal yang sementara ini kita klik Ctrl plus R. Nah, setelah sudah, kita klik OK, lalu kita klik Cancel. Berikut teman-teman, tutorial yang sudah saya berikan. Jadi cukup sekian tutorialnya dari transaksi 1 sampai transaksi 15. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah kata dan sebagainya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.